Anakku. Pak. Bangsat. Aku tidak akan tinggal diam, Wiro.
Rupanya hawa dari kolam itu telah menyegarkan tubuhku. Ini tentu bukan kolam sembarangan. Benar, gua ini adalah gua siluman biru. Kolam itu kolam siluman biru. Pedang di atas batu, pedang siluman biru. Cuma sayang, sudah buntu. Siapa yang berhasil mendapatkan ujungnya dan mempelajari ilmu pedang dalam gua ini, dia akan menjadi raja pedang seumur hidup. Siapapun engkau, hai pemilik gua siluman biru, mulai detik ini aku menganggap engkau sebagai guru dan akan kupelajari semua ilmu yang kau tinggalkan dalam gua ini. Adik-adikku sekalian, sebelum Eyang Guru Wira Sokananta pergi bertapa ke Gunung Galunggung, beliau selalu berpesan agar selalu mengisi rohani kita dengan bacaan-bacaan mulia. Hari ini, mari kita membaca santapan rohani itu agar tetap teguh dalam menuntut ilmu di perguruan ini. Kami telah siap, kakak Gumara. Dalam hidup ini, setiap manusia mengalami 3 tahap kehidupan. Pertama, ketika dia dalam rahim ibunya. Kedua, tahap menjalankan hidupnya. Dan ketiga, saat dia meninggalkan dunia ini, kembali ke asalnya, yaitu apa yang dinamakan mati. Tepat. Tepat sekali. Lahir, hidup, lalu mati, atau mampus. Siapa kau, Kisanak? Jangan potong dulu bicaraku.
Namaku Kalinggundil. Aku sangat membenarkan apa yang tertulis dalam buku itu. Kalau begitu, terima kasih. Apa barangkali Kisanak akan memperdalam ilmu di sini? Silakan. Terima kasih. Aku sudah sangat paham akan seluruh isi buku itu. Terutama tentang hal hidup dan mati. Hari ini justru aku ingin membuktikan kebenaran apa yang tertulis dalam buku itu. Apa maksud Kisanak? Hei, kau kan guru di sini. Kau goblok sekali. Kisanak, aku tak ingin terjadi pertengkaran di sini. Apalagi jika pertengkaran itu meladeni orang sinting seperti kamu. Kurang ajar. Kita kerok saja lelaki gila itu. Jangan. Murid-murid Teratai Putih, pantang main keroyokan. Biar aku yang menghajarnya. Hati-hati, Kak. Kalinggundil, aku tidak pernah cari musuh, Kalinggundil. Tetapi jika musuh itu datang dan menginjak-injak kehormatanku... Diam! Guru bodoh! Kakak Gumara. Ayo. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di perguruan.
Ketua Perguruan Teratai Putih, kalau ingin membalas kematian murid-muridmu, datanglah ke puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Wiro Sableng. Kapak Maut Naga Geni 212. Kepunyaan Sito Gendeng. Dia adalah sahabat baikku. Tak mungkin dia akan berbuat sekecil ini. Tapi siapakah Wiro Sableng itu? Pasti manusia durjana yang membuat huru-hara ini. Dia telah berhasil membunuh sahabatku dan merampas kapak pusakanya. Hari 13 bulan 12. Wiro Sableng. Lihatlah nih, betapa rajinnya rakyat kita. Panen tahun ini mungkin akan berlimpah. Mudah-mudahan di desa Bojong Lipah ini akan selalu dilimpahkan ketentraman dan kesejahteraan. Maafkan, sebentar ya, si Bagus bangun. Siapa kau? Kenapa kau datang kemari? Bagus. Kalau kau masih ingin bertanya siapa kami. Tapi aku peringatkan, sebelum kau mau bertindak macam-macam, tentu kau sayang kepada istrimu yang cantik dan anakmu yang manis. Aku ingin tahu, siapa kau sebenarnya?
Kau pernah dengar nama 3 kompotan hitam dari Kali Comel? Nah, aku Tapak Luing, pemimpinnya. Jadi, kalianlah perampok ganas itu. Tapak Luing. Kalau mau merampok, ambillah semua milikku. Tapi, bebaskan anak dan istriku. Bagus. Kau betul-betul sayang kepada nyawamu, kepada istrimu dan anakmu. Kau lebih merelakan hartamu daripada istri dan anakmu. Kau betul-betul suami yang baik. Tapi kedatanganku kemari bukan untuk merampok hartamu. Kau mau apa? Aku ingin bikin perjanjian denganmu. Perjanjian apa? Mulai hari ini, kau harus turut kepada perintahku. Perjanjian gila. Sudah aku bilang, kau jangan macam-macam. Bunuh aku. Kenapa takut? Kalau kau mati, apakah kau rela menyerahkan istrimu kepadaku? Dan anakmu yang menjadi penghalang akan kubunuh. Turuti saja kemauannya, Kang. Demi keselamatan kita. Ternyata istrimu lebih punya otak daripada kau, Kilurah. Sebutkan, apa permintaanmu? Dengar, kau harus memungut pajak 10 kali lipat dari biasanya. 3 bulan sekali. Kau harus menyerahkan seluruh pajak itu padaku. Cukup ringan, bukan? Itu peraturan gila. Kau akan berhadapan dengan Adipati. Diam! Itu bukan urusanku. Ayo. Mau kau apakan anak itu? Anak itu merupakan jaminan bahwa kau akan melaksanakan aturanku. Peraturan gila ini akan menggelisahkan penduduk. Tapi bagaimana dengan anak kita, Kang? Dia akan dibunuh kalau peraturan itu tidak dijalankan, Kang. Aku juga sayang pada si Bagus. Kita serahkan saja pada Allah. Ampun, Den. Jangan, Den. Jangan dibawa, Den. Jangan, Dan. Kami kan cuma bawa semua barang-barang. Nanti kami lunasin, Den. Pak. Jangan diapakan anakku. Jangan, Den. Iya. Itu Pak, itu jangan saya, jangan dibawa, Pak. Diam. Sudahlah. Begaman. Ayamku semacam ayam begaman. Ayo, berangkat. Ayo jalan. Aduh, benar-benar keterlaluan. Semua barang dibawa. Iya, semua barang dibawa. Kasur dibawa. Mau tidur di mana?
Kramto, bagaimana ini? Kita harus lapor pada Pak Lurah. Benar, Kramto. Benar, kita tidak boleh tinggal diam. Keterlaluan. Kenapa sampai terjadi peraturan gila ini? Padahal selama ini Ki Lurah kami kenal selalu bijaksana. Iya, Den. Kami cuma sekedar menjalankan perintah. Menurut Ki Lurah, peraturan ini datangnya dari kota raja yang memerlukan biaya cukup banyak untuk membangun bala tentara yang sangat kuat. Membangun bala tentara yang kuat, Iya, jadi rakyat yang dijadikan korban. masa bodoh. Desa kita yang selama ini tentram dan aman akan mengalami masa-masa yang sulit karena pajak gila itu. Yang aneh lagi, Ki Lurah Kundrawana yang selama ini kita kenal adil dan bijaksana, mengapa sampai hati berbuat tidak adil terhadap rakyatnya? Coba kalian bayangkan, kalau orang seperti Bi Keman harus membayar pajak 10 kali lipat. Walaupun warungnya sangat laris, lama-lama dia tak tahan. Begitu kan, Bi? Betul sekali, Pak Mara. Kemarin saja waktu penarik pajak itu datang, saya betul-betul tak punya uang. Ya, terpaksa saya harus nunggak dulu. Yang lebih aneh lagi, pemungutan pajak gila itu alasannya untuk membangun kerajaan dan memperkuat bala tentara. Akhirnya kita yang jadi korban. Wah, edan kalau begitu. Berhentilah menangis, Nak. Tadi siang, Kakang terpaksa melaporkan kepada Adipati Setabuka. Kenapa Kakang lakukan itu? Bagaimana kalau Tapak Luwing mengetahui Kakang telah pergi ke Kadipaten? Kita celaka. Anak kita, Kang. Anak kita pasti akan dibunuh oleh bajingan-bajingan itu. Tidak ada yang tahu saya datang ke sana. Adipati berjanji akan mengirimkan prajurit-prajurit mari. Mungkin besok mereka sudah datang. Tamatlah riwayat Tapak Luwing, bajingan busuk itu. Selamat malam, Ki Lurah. Siapa? Saya Tobari. Sebentar ini. Malam. Mau apa kalian? Maafkan kami, Ki Lurah. Kalau boleh kami ingin bicara. Bicara soal apa? Penduduk mengutus kami untuk membicarakan soal pajak, Ki Lurah. Soal itu tidak perlu dibicarakan. Itu sudah keputusan dari kota raja. Pokoknya siapa yang membangkang akan ditangkap. Sudah, pulang saja. Celaka. Kenapa prajurit itu belum datang juga? Kenapa Adipati tak menepati janji?
Belum datang juga prajurit-prajurit itu, Kang? Belum. Ini masalah baru buatku. Mungkin kedatanganku ke Adipaten ada yang mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan anak kita, Kang? Aku akan menemui Tapak Luwing, Sinten. Aku ingin mengetahui keadaan si Bagus. Tunggulah di sini. Dan kuncilah pintu rapat-rapat jika kau berada di dalam. Kakang akan susah jika menemui Tapak Luwing. Tapak Luwing masih memerlukan kita. Dia pasti tidak akan mencelakakan kita. Hati-hati, Kang. Ya, Nyi. Selamat datang, Ki Lurah. Kedatanganmu mendadak kemari. Tentu membawa berita baik. Aku datang kemari karena aku berada dalam kesulitan. Kesulitan apa? Bagus. Kalau sulit kau datang kemari. Cepat ceritakan kesulitanmu itu. Rakyatku pasti akan berontak. Rakyat desa Bojong Nipah sangat hormat kepadamu. Kenapa mesti berontak? Mereka sudah tak tahan karena aturan Gilamu. Jadi karena itu kau melapor kepada Adipati. Mengapa kau begitu terkejut? Dengar, Ki Lurah. Utusan Adipati yang ingin menangkapmu telah kubunuh. Dan kelima prajuritnya telah kukirim ke neraka. Sudah kubilang, kau tidak boleh mengadukan masalah ini kepada siapapun. Tapi pesan itu kau langgar. Kau akan menanggung akibatnya. Apa yang kau tunggu? Bunuhlah aku. Aku bisa saja membunuhmu. Tapi apakah kau tega melihat anakmu menjadi anak yatim? Kemudian istrimu yang cantik itu menjadi milikku. Kau benar-benar manusia laknat, Tapak Luwing. Rupanya kau masih punya keberanian untuk buka mulut. Tapi ingat, jika penduduk memberontak, aku akan lepas tangan. Dan tubuhmu akan hancur dicincang mereka. Nah, sekarang dengarkan. Kapan pendudukmu akan berontak? Mungkin malam ini. Mungkin juga besok pagi. Bagus.
Pulanglah. Dan ingat, 3 hari lagi aku akan datang untuk menagih pajaknya. Tapi, mana anakku Tapak Luwing? Jangan takut. Anakmu pokoknya selamat. Dia ada di Kali Comel. Nyi. 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 Kakang Nyi. Kang. Bagaimana keadaan si Bagus? Bagaimana, Kang? Si Bagus dalam keadaan sehat. Kalau pemungutan pajak yang ketiga selesai, Tapak Luwing akan mengembalikan si Bagus. Syukurlah. Tapi masih ada yang mengganjal di pikiranku. Apalagi, Kang? Penduduk akan berontak. Begitu laporan yang terima di jalan. Lalu, mana prajurit Kadipatan yang dijanjikan Adipati? Mereka sudah datang. Tapi dibunuh Tapak Luwing. Kang. Mereka datang lebih cepat dari mereka pikir. Apa boleh buat? Aku harus menghadapinya. Tenang, tenang, tenang. Kilurah, Kau mau apa, Kram Tolinggo? Kilurah, mungkin kau sudah tahu atas kedatangan kami, bukan? Aku atas nama penduduk dari Bojong Nipah menyatakan tidak akan mau lagi membayar pajak gila yang besok kau pungut lagi. Iya. Bukan begitu, saudara-saudara? Betul. Pajak itu mencegah kelelahan penduduk. Kilurah, sudah tidak punya rasa peri kemanusiaan lagi. Diam. Jika kau tuduh aku tidak punya rasa, maka kau juga telah menuduh Adipati. Karena semua yang kulakukan adalah atas perintahnya. Itu cuma alasan. Kau bisa bilang itu perintah Adipati, raja, atau siapa saja. Tapi kau kan punya otak. Kilurah, kenapa kau diam? Percuma. Kau kami angkat menjadi lurah, tetapi tidak bisa memperjuangkan nasib kami. Dulu, kau lurah yang bijaksana. Tapi sekarang tidak lebih dari seorang pemeras. Kau keterlaluan, Kramtoh.
Tapi seandainya kau tahu. Kami sudah tahu. Kau wanita busuk yang membujuk suamimu agar memeras kami supaya kau cepat jadi kaya. Bukan begitu, saudara-saudara? Iya. Dia memang ingin cepat kaya dengan menjalangunakan jabatannya. Lurahnya tanggung jawab, pemeras. Kalian telah menghina aku. Semua ini akan aku laporkan pada Adipati. Kamu sengaja memimpin penduduk desa ini untuk mengadakan pemberontakan. Kami tidak takut, Ki Lurah. Kami yakin Adipati tidak mengetahui soal ini. Ini hanya ulahmu saja. Kalau saudara-saudara dari Kadipaten, ini kebetulan sekali. Apa yang ingin kalian bicarakan? Cepat katakan sebelum kami berangkat ke Kadipaten. Kami berada di sini sedang minta keadilan. Iya, betul. Keadilan? Keadilan apa? Kami tidak mau lagi bayar pajak yang 10 kali lipat besarnya. Pajak itu mencekik desa Bojong Nipah. Dan kenapa cuma desa Bojong Nipah ini saja yang kena pajak gila itu? Sedangkan desa-desa lain tidak. Jadi kamulah pemimpin pemberontak itu? Desa Bojong Nipah adalah desa yang sangat subur. Jangan disamakan dengan desa-desa yang lain. Mengerti? Kalian jangan coba-coba melawan perintah Adipati. Ayo bubar! Bubar! Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan. Sebelum ada kepastian, dihapuskan pajak gila itu. Kami tak akan beranjak dari sini. Ya. Kau laki-laki yang hebat. Siapa namamu? Namaku Kramto Linggo. Katakan pada Adipati bahwa atas nama penduduk desa Bojong Nipah, aku mohon diperlakukan pajak seperti yang sudah-sudah. Dan menghendaki agar pajak dari peraturan Ki Lurah kami yang gila harta itu dihapus. Ayo, siapa yang ingin kukirim ke neraka? Silakan maju. Kita pulang saja. Kita minta keadilan kok jadi begini jadinya. Ya. Kita adukan saja Pak Adipati ya. Kita adukan ke keadilan. Kini lengkaplah kerjasama kita. Kau telah kutolong dari cincangan penduduk. Dan aku ingin mendapat bagianku besok pagi. Kau benar-benar bejat, Pak Luwing. Kau boleh omong seenaknya. Tetapi rakyat desa Bojong Nipah justru yang menganggap kau bejat. Kramto, besok pagi saja kita menghadap Adipati.
Kenapa mesti sampai besok pagi? Malam ini juga kita harus ke kota raja untuk minta keadilan. Kumpulkan teman-teman. Iya. Kita berangkat sekarang. Ayo berangkat. Keranto. Walaupun bagaimana keadilan kita harus tuntut. Ya betul. Itu harus. Jangan jangan bikin peraturan. Terlaluan memang kilurah. Masa 10 kali lipat pajak. Kita angkat dia jadi kilurah. Nyatanya mana coba pajak dilipat gandakan. Pokoknya kita lapor ke Adipati. Sudah saatnya. Ya, itu harus. Kita harus minta keadilan pajak. Sekarang juga. Hei. Hah? Kramtolinggo. Rupanya pelajaran dan peringatanku tadi masih belum cukup. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Berikan kami jalan. Minta jalan? Silakan. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Mau kemana kalian? Sudah kubilang tadi. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami mau menghadap Adipati. Kunyuk. Rupanya kau biang keladi pembangkang. Setiap orang yang ingin menghadap Adipati terlebih dahulu berhadapan dengan aku. Kau telah menghina aku. Hei, mau kemana kalian? Hei, setan alas. Kenapa ikut campur urusan orang lain? Hah? Ada apa bikin ribut-ribut di sini? Hei kunyuk gondrong, berani betul kau bicara tidak sopan kepada prajurit kadipaten? Prajurit-prajurit kadipaten? Hah? Setauku prajurit-prajurit kadipaten tidak pernah suka dengan kekerasan, apalagi membunuh dengan sembarangan. Jadi mereka bukan prajurit kadipaten. Bukan. Mereka perampok barangkali. Oh, jadi kau ingin tahu siapa kami sebenarnya? Iya. Lebih baik berterus terang supaya urusan jadi gampang. Kunyuk sial ini memang kurang ajar dan harus diberi pelajaran. Wong tadi katanya mau memperkenalkan diri, jadinya kok memaki. Bangsat. Kau benar-benar belum kenal dengan Tapak Luing, kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel. Oh, jadi kalian si 3 hitam dari Kali Comel yang kerjanya membunuh dan merampok tanpa perikmanusiaan. Itu perampok dari Kali Comel. Iya. Kurang ajar. Ayo. Ayo. Jangan. Siapa kalian? Malam-malam begini kelayapan di hutan angker seperti ini, hah? Saya Kramtolinggo dari desa Bojong Nipah.
Ini kami telah tahu. Merekalah biang keladi kerusuhan di desa Bojong Nipah. Mereka menyamar sebagai prajurit Kadipaten. Tak taunya pemeras, bajingan dari Kali Comel. Apa yang terjadi di desa Bojong Nipah? Mereka memperalat kilurah kami untuk menarik pajak yang sangat besar di luar kemampuan kami. Begini, bawa saja mereka ke hadapan kilurah. Iya. Biar mereka mengaku. Ayo. Woi, kambing! Balik ke kiri! Berhenti! Heran, siapa dia? Sialan. Kenapa mesti besok? Hah? Kenapa jadi bengong? Cepat bawa mereka ke kilurah. Hah? Iya. Mereka datang lagi. Apa boleh buat, Cinta? Jangan, Kang. Ini si Bagus. Sabar saudara-saudara. Tenang. Mau apa, Kramto? Jangan salah paham, Kilurah. Kami datang untuk minta maaf. Masukkanlah keris itu ke sarungnya. Ketiga orang itu yang mengaku prajurit Kadipaten itu ternyata prajurit Sontoloyo. Benar, Lurah. Ya, mereka menghadang kami ketika kami akan ke Kadipaten. Ternyata merekalah biang keladinya di desa kita ini. Tapi sayang, pemimpinnya tidak bisa kami tangkap. Karena tiba-tiba saja manusia atau setan yang melarikannya. Jadi cuma 2 orang inilah yang bisa kami tangkap. Untuk selanjutnya, barangkali Kilurah perlu menjelaskan. Benar. Mereka inilah anak buah Tapak Luwing. Mereka inilah yang disebut kelompok si Tiga Hitam dari Kali Comel. Bunuh saja dia. Bunuh. Kilurah. Bunuh saja. Jangan dikasih ampun, Kilurah. Bagaimana nasib si Bagus, Kang? Dia harus dibunuh. Sabar. Kita perlu tahu siapa yang berada di belakang mereka. Tidak perlu. Bunuh saja mereka. Ayo bunuh. Diam, sabar. Bunuh dia. Nah, lihat. Kalian akan mampus di tangan penduduk. Betul. Tetapi aku kira mereka mau mengampuni jika kalian mau bicara benar. Coba katakan, siapa otak dari semua perbuatan ini? Keparat. Jangan banyak bicara. Tapak Luwing pasti akan membebaskan kami. Hebat sekali.
Rupanya kalian masih mengandalkan pemimpin kalian. Kalian tidak tahu, pemimpinmu, si Tapak Luwing, sedang mengurusi dirinya sendiri. Dia sudah kabur, entah kemana. Kau tidak mengaku. Aku tidak bisa menyalahkan penduduk apabila mereka melumatkan tubuhmu. Katakan, siapa dalang dari perbuatan ini? Katakan, jika kau masih sayang dengan nyawa. Jadi kau masih tetap tidak mau buka mulut. Jangan bakar kepalaku. Aku akan bicara. Ayo cepat bicara. Kami cuma apa? Cuma orang suruhan Adipati. Ngomong. Ayo. Tunggu dulu. Bagus anakku. Anak muda, siapa kau sebenarnya? Kilurah, tanyakan saja pada Kramtolinggo. Permisi. Kramtolinggo, bawa mereka ke balai desa. Baik, Kilurah. Ayo kita bawa ke balai desa. Ayo bawa. Aku tidak tahu siapa nama monyet gondrong itu. Dia benar-benar kurang ajar. Pemuda itu bukan saja kurang ajar, tetapi dia punya kesaktian. Namanya Wiro Sableng. Tanda kesaktiannya telah ditempelkan di jidatmu. Pergilah ke kolam kecil itu. Berkacalah. Wiro Sableng adalah pendekar kapak maut 212. Dia memang pemuda yang sakti. Jangan coba-coba kau kembali ke Bojong Ipah. Kau akan dilumatnya. Aku berutang nyawa padamu. Satu saat aku akan menagih hutangmu itu. Tanpa kau tagih, pada kesempatan pertama akan kubayar. Jika aku telah sembuh betul dan kembali ke Kali Comel, akan kuhadiahkan padamu harta apa saja yang kau minta. Aku tidak memerlukan harta. Kau telah mengenal aku, tetapi kau sama sekali belum memperkenalkan dirimu. Aku Kaling Gundil. Kaling Gundil, kau bilang tidak butuh harta. Jadi,
Apa yang harus kuperbuat untuk membalas budi baikmu? Tidak banyak. Dengar. Pada hari 13 bulan 12, kau harus datang ke puncak Gunung Tangkuban Perahu. Hah? Gunung Tangkuban Perahu? Jangan banyak tanya. Ada sekitar 8 bulan lagi. Kita akan buat perhitungan dengan Wiro Sableng. Kali Sumpang pasti berada di balik bukit ini. Manusia yang merasa bernama Wiro Sableng dan punya gelar hebat Pendekar Kapak Maut 212. Turunlah, atau aku yang harus naik ke atas bukit itu. Hoi, Bapak Maling! Kemarin kau berani bawa kabur tapak luintang izinku. Sekarang kau berani menggertak aku tanpa berani untuk muka. Dulu barangkali kau cuma cacing. Sekarang baru jadi kucing dapur saja sudah sombong. Hei, kunyuk! Kukira kau tak punya nyali untuk datang ke Kali Simpang. Pendekar Edan, hitungan kita tempoh hari belum selesai. Hei, Pendekar Edan, nampakkan dirimu. Ternyata cuma sekali ngundil. Hah? Jagoan yang tangannya buntung. Hah? Apa perlu kubuntungkan lagi tanganmu yang sebelah? Hah? Rupanya sudah lumayan juga ilmumu, Kalingundil. Hah? Jangan banyak bacot dulu. Jangan anggap enteng setiap lawan. Buktikan dulu kemampuanmu. Pedang ini akan menamatkan riwayatmu. Pedang dan orangnya sama-sama bunuh. Dapat curi di mana pedang itu, Kalingundil? Monyet kau! Edan. Dia cuma ingin menguji kemampuanku di Kali Sumpang ini. Tapi dari mana dia dapatkan pedang puntung itu?
Hai babi buntung, mengapa berani datang ke sini? Kau harus kuhukum karena masuk tanpa izin. Maaf Begawan, aku membawa kabar untukmu. Kabar apa yang akan kau sampaikan? Tentang sahabatmu, Mahesa Birawa. Babi buntung, siapa kau yang telah berani menyebut nama sahabatku, Mahesa Birawa? Katakan, atau kalau tidak, akan kuremukkan kepalamu. Namaku Kaling Gundil. Aku sahabat Mahesa Birawa. Dengar babi buntung, jika kau bohong dan ternyata bukan teman Mahesa Birawa, akan kurumat kau. Dan sekarang, jawab pertanyaanku. Siapa nama asli Mahesa Birawa? Begawan terlalu menganggap enteng padaku. Tapi demi persahabatan, biarlah. Nama Mahesa Birawa sebenarnya adalah Suranyali. Puas. Apa yang kau ketahui tentang sahabatku itu? Sahabatmu Mahesa Birawa telah menemui ajalnya di tangan seorang manusia keparat. Aku tidak percaya. Mahesa Birawa seorang yang berilmu tinggi. Mana mungkin segampang itu merenggut nyawanya. Tapi dengar dulu Begawan, musuh Mahesa Birawa adalah musuhku juga. Dia seorang manusia berilmu tinggi dan... Diam! Jadi itulah maksud kedatanganmu kemari. Merengek seperti anak kecil minta bantuan. Lagi-lagi Begawan menganggap aku remeh. Sebagai seorang teman, tentu saja aku harus membela Mahesa Birawa. Manusia keparat itu kemarin aku temui di Kali Sumpang. Tetapi bagaimana aku harus mengatakannya kalau Begawan tidak menghadapinya sendiri? Iya, kau pikir aku penakut dengan orang yang nama saja belum kudengar? Katakan, siapa nama pembunuh Mahesa Birawa?
Nama julukannya Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kalau begitu, pasti dia si nenek keriput Sinto Gendeng. Bukan. Seorang pemuda. Kalau bukan si Sinto Gendeng, pasti muridnya. Siapa namanya? Wiro Sableng. Gurunya Gendeng, muridnya Sableng. Pantas kalau Maesa Birawa dipecundangi. Pemuda itu sesumbar, mengatakan tidak takut pada siapa saja, termasuk padaku dan pada sahabat-sahabat Maesa Birawa yang lain. Jadi dia menantang aku. Anak insan itu harus dihajar. Malahan dia mengundang kita ke puncak Gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12. Siapa saja yang sanggup menghadapi akan diladeni. Pongah betul anak muda itu. Tidak sayang dengan nyawanya. Hei, mau kemana kau? Tantangan si Wiro Sableng itu suatu penghinaan bagi guru Maesa Birawa yang tinggal di Gunung Lawu, Eyang Tapak Gajah. Aku akan menemuinya untuk meminta nasihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Alah, kalau hanya untuk memecahkan batu kepala anak ingusan itu, aku sendiri sanggup melakukannya. Betul, Begawan. Agar guru Maesa Birawa tidak kecewa, sebaiknya aku beritahu atas kematian muridnya. Terserah, itu urusanmu. Tunggu. Rasanya aku pernah melihat pedang itu. Hanya sebilah pedang jelek, Begawan. Aku mau lihat. Buat apa? Tak ada gunanya bagi Begawan. Jangan banyak bicara. Pokoknya aku mau lihat. Kau membangkang. Ini Begawan. Pedang siluman biru. Dari mana kau dapatkan benda ini? Dan mengapa jadi buntung? Apakah kau murid siluman biru? Itu urusanku, Begawan. Yang penting kita sudah bertemu. Sampai jumpa di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kamu ini siapa, Dan apa maksud kedatanganmu kemari? Namaku Kaling Gundil. Maksud kedatanganku baik, tapi aku membawa berita buruk. Aku tidak pernah mengenal kamu. Berita buruk katamu? Mengenai aku? Atau mengenai siapa? Kalau seorang murid terbunuh, tentu sang guru akan merasa dendam kepada si pembunuh muridnya. Jangan bicara ngalur ngidul. Kau katakan saja berita apa yang kau bawa. Seseorang telah membunuh muridmu, Tapak Gajah. Muridku yang mana? Dan siapa namanya? Maesa Birawa. Maesa Birawa. Aku tidak pernah punya murid yang bernama begitu. Maksudku Suranyali. Suranyali? Jangan dusta. Suranyali adalah murid andalanku. Dia telah kubekali ilmu yang tinggi. Jadi tidak gampang untuk membunuhnya. Aku sahabat Suranyali. Boleh dikatakan anak buahnya. Apa yang dikatakan olehmu tadi itu benar. Suranyali punya ilmu yang hebat. Ini tentu berkat gemblengan si Tapak Gajah yang sudah terkenal di dunia persilatan. Tapi ternyata si pembunuh Suranyali bukan orang sembarangan. Orang itu sangat sakti mandraguna.
ilmunya luar biasa. Suranyali bisa dengan gampang dipecundangi. Diam! Kau begitu menyanjung pembunuh murid itu. Katakan, siapa nama pembunuh itu? Pendekar 212. Pendekar 212. Kau dusta! Dusta! Si Nenek Sitogendang telah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan. Tapi... Tutup mulutmu. Kau harus dihajar karena dustamu. Tahan! Kita berada di pihak yang sama. Apa maksudmu? Aku juga sedang mencari pendekar 212 itu. Golongan persilatan dunia hitam memang menaruh dendam pada golongan putih, termasuk si Nenek Sitogendang ini. Di mana kau terakhir kali melihat pendekar Sablang itu? Aku mengundangnya di Kali Sumpang. Tetapi sebelum kurumukan kepalanya, dia sudah kabur. Dan dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati. Itu urusanmu. Justru dia memandangmu kecil. Hah? Katanya, biar ada 1000 guru Suranyali, dia tidak takut. Sombong benar ya. Bagaimana nih? Hei, tunggu dulu. Selamat tinggal Tapak Gajah. Pendekar 212 menunggu aku dan kau pada hari 13 bulan 12 di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu katanya ya. Mana aku tahu. Tunggu lelaki buntung. Yang datang kok lelaki baik-baik. Tapi untuk apa dia susah-susah datang ke sini? Mana? Mana? Sana. Tuh. Orang itu pasti Tapak Gajah, pendekar dari Karanglawu. Ciri-cirinya persis seperti yang dikatakan oleh Nenek Sitogendang. Tapi mau apa dia datang ke sini? Jadi kau telah datang terlebih dahulu, pendekar 212, Wira Sablang. Aku Tapak Gajah dari Karanglawu. Kau telah membunuh muridku Suranyali. Dan kini aku datang memenuhi undanganmu. Kalau betul aku berhadapan dengan Tapak Gajah, maka dugaanmu meleset sama sekali. Aku bukan Wiro Sablang. Aku adalah Wira Sokananta, ketua perguruan Teratai Putih. Tidak disangka, saya datang dari jauh berjumpa dengan tokoh ternama, ketua perguruan Teratai Putih di sini. Terlalu panjang kalau kuceritakan. Tapi cukup asal kau tahu. Seluruh muridku dibunuh. Dan yang perempuan diperkosa oleh anak edan itu. Kalau begitu, tujuan kita sama.
Aku ingin memberi pelajaran pada anak edan itu. Karena dia telah lancang membunuh muridku yang bernama Suranyali. Sungguh pertemuan yang tak terduga. Tokoh silat dari Gunung Halimun juga hadir ke sini. Apa maksud kedatangan Bagawan kemari? Hai, kau orang tua. Kalau tak salah tentu punya ilmu tinggi. Mau apa datang ke sini? Maafkan dia, Wiro Sekananta. Memang sifatnya begitu. Bagawan, ini adalah ketua perguruan Ratepun. Sedang mencari seorang pemuda edan, Wiro Sableng. Seluruh murid-muridnya dibunuh. Nah, kenapa tujuan kita sama? Aku pun ingin meremukan kepala anak gendeng itu. Aku kenal baik dengan Maesa Birawa. Dan bersama-sama akan menghancurkan kerajaan Pajajaran itu. Tapi belum lagi maksudku tercapai. Maesa Birawa telah dibunuh oleh anak gendeng itu. Maafkan kami kalau datang terlambat. Apakah si pendekar 212 itu belum muncul? Keparat. Sudah kubuntungkan tangannya yang sebelah. Rupanya ingin kubuntungkan yang sebelah lagi. Kukira dia sudah tidak punya nyali untuk datang kemari. Apalah artinya seorang anak ingusan? Dia bukan lawan tanding kita. Apalagi si anak ingusan itu. Sedangkan si nenek keriput gendeng saja akan takut melihat kedatangan kita. Semua. Bangsat. Monyet itu sudah ada di sini. Kalian tua bangka tidak pandai menggunakan otak kalian. Kenapa kalian bisa dihasut oleh dua cecunguk-cecunguk ini? Nah, kalian lihat. Tangannya yang buntung itu. Dia merengek-rengek minta bantuan kalian. Karena tangannya sudah bisa kubuntungkan. Dan kalian lihat. Jidat orang yang bernama Tapak Luing ini. Itu tandanya dia sudah kupecundangi. Tapi dendam telah merasuk ke dalam dadanya. Hingga kalian diperalatnya. Jangan putar balik kenyataan, Sableng. Kau telah membunuh seluruh anak buah Wiro Sekananta. Dan juga membunuh murid andalan si Tapak Gajah, sahabat Begawan Sitoraga. Dan kau menantang mereka untuk datang ke sini. Dasar pengecut. Mau coba-coba bela diri.
Parat kau budak gendam. Jangan sangka aku akan mundur sebelum aku dapat menebus nyawa anak buahku yang kau bunuh dan yang kau perkosa. Tahan dulu, Ketua Perguruan Teratai Putih. Dengarkan perkataanku. Aku tidak tahu sama sekali tentang pembunuhan dan pemerkosaan anak buahmu. Percayalah. Kalau bukan kau yang melakukannya, lantas siapa? Sebagai pendekar dari aliran putih ini, saya gembira Ketua Perguruan dapat menahan amarah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak buahmu itu adalah orang yang bernama Kalimundir. Bukan saya. Percayalah. Jangan bunuh aku, Wira Sokananta. Akulah yang membunuh seluruh murid perguruan Teratai Putih dan memperkosa salah seorang murid perempuanmu. Maafkan aku, Wiro. Dunia ini memang sudah gila. Dan barangkali masih memerlukan orang sableng seperti saya. Saya masih ada urusan lain. Maafkan saya. Saya mohon permisi dulu. Sampai ketemu lagi, Wira Sokananta.